Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, Zat yang maha ghafur, Zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga pada sore hari ini menjelang berbuka kita bisa bertemu dalam acara Kultum Ramadan di channel Muhpa TV SMK Muhammadiyah Pamotan, Rembang, Jawa Tengah. Para sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah mendengar ungkapan kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga? Atau ungkapan, udahlah, masa muda ini senang-senang aja dulu, nikmatin masa muda aja dulu. Sering kan mendengar perkataan seperti itu, sahabat-sahabat sekalian? Sahabat semua, salahkah ungkapan ini? Tentu salah. Mengharap masuk surga tapi tanpa amal sholih, bagaimana bisa, sahabat? Sahabat semua, waktu begitu cepat berlalu. Di usia mudamu ini, justru saatnya engkau banyak beramal sholih. Kenapa? Karena masa muda ini adalah masa di mana engkau sehat, engkau kuat, engkau mampu berpikir baik, mampu melejitkan potensi, kesempatanmu luas membentang, semangatmu membara. Justru masa muda ini jangan disia-siakan. Sahabat semua, betapa banyak orang-orang yang kemudian menua dan akhirnya menyesal. Menyesal kenapa dulu di masa muda tidak beramal sholih. Ya, itulah manusia. Banyak yang telah terbuai kenikmatan masa muda, kenikmatan sehat, sehingga ia lalai. Padahal setiap nikmat yang Allah berikan kepadanya nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat At-Takasur ayat ke-8, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Yang artinya, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang bermegah-megahan di dunia itu. Sahabat semua, mari sadarilah mengenai hakikat waktu, bahwa waktu yang telah berlalu itu tidak mungkin kembali lagi. Ada ungkapan, waktu adalah nafas yang tak mungkin kembali. Jadi hendaknya kita semua, khususnya para pemuda, sadar bahwa waktu merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Sangat disayangkan kalau waktu berlalu begitu saja tanpa digunakan untuk melakukan ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Sahabat semua, ketahuilah di satu sisi waktu juga seperti pedang. Imam Syafi'i pernah mendapatkan pelajaran dari seorang sufi. Seorang sufi itu menasihati Imam Syafi'i seperti ini kalimatnya.
Ketahuilah bahwa waktu laksana pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, maka ia yang justru akan menebasmu. Dan dirimu jika tidak disibukkan dalam kebaikan, pasti engkau akan disibukkan dengan hal yang sia-sia. Jadi mari kita lihat bersama banyak anak-anak muda yang sibuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang sibuk melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, sebab dia tidak melakukan atau tidak disibukkan dengan amal-amal baik. Tapi kalau dia disibukkan dengan amal baik, amal-amal sholih, remaja masjid misalnya, aktif dalam organisasi, aktif dalam kegiatan relawan misalnya, maka dia tidak punya waktu untuk melakukan amalan yang sia-sia. Teringat perkataan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, tidak ada pernah kusesali selain keadaan ketika matahari tenggelam. Ajalku berkurang, namun amalku tidak bertambah. Dan kita lihat juga ungkapan Hasyim Al-Basri, beliau berkata, di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba adalah Allah menjadikan sibuk dalam hal yang sia-sia. Sebagai tanda Allah melantarkannya. Dan kita lihat zaman yang sekarang ini, sahabat sekalian, kita akan banyak melihat banyak orang yang menyia-nyiakan waktunya, yang menyia-nyiakan umurnya dengan perbuatan yang sia-sia. Kebanyakan mengisi waktunya dengan maksiat, lalai dari ketaatan daripada kepada Allah, gemar melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Padahal dia itu lupa bahwa kehidupan di dunia ini adalah sangat singkat. Tapi kebanyakan orang lalai memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepadanya. Masih perkataan Hasyim Al-Basri, beliau mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya kalian hanya bagaikan hari. Tatkala satu hari hilang, maka akan hilang pula sebagian dirimu. Ungkapan Ibnu Qayyim, beliau berkata, sahabat sekalian, menyanyiakan waktu itu lebih parah dari kematian. Kenapa? Karena menyanyiakan waktu berarti memutuskanmu dari mengingat Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya memutuskanmu dari dunia dan penghuninya. Jadi sahabat-sahabat muda, termasuk saya menasihati diri saya sendiri, apakah yang engkau pikirkan saat ini dalam menjalani masa mudamu? Hidup hanya untuk bergaulkah? Hanya untuk mencari kesenangan? Atau mencari pacar? Atau hidup hanya untuk memuaskan diri? Atau untuk memamerkan kekayaan? Engkau mengingat atau apakah engkau berpikir, apakah engkau yakin bahwa hidupmu berumur panjang? Wallahu a'lam, sahabat sekalian. Kita ingat bagaimana nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, kedua kaki seorang anak hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ditanya mengenai umurnya, kemanakan ia habiskan, ilmunya yang engkau punya, di mana engkau amalkan, harta bagaimana engkau peroleh dan bagaimana engkau menginfakkannya, dan mengenai tubuhnya, di manakah usangnya. Kemudian kita lihat lagi bagaimana Rasulullah SAW juga menyampaikan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, waktu kayamu sebelum waktu fakirmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan waktu hidupmu sebelum matimu. Jadi, manfaatkan masa muda untuk kebaikan. Ingat bahwa kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Kata Allah, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan di usia senja. Kalau kita lihat di masjid atau di musola diisi oleh kakek-kakek atau diisi oleh nenek-nenek, bukan begitu. Beribadah kepada Allah di sepanjang usia kita, baik yang tua apalagi yang muda. Masya Allah, ketika ia habiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan di padang mahsyar. Salah satunya adalah anak-anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu luas, begitu luar biasa Islam mengapresiasi anak-anak muda, sahabat-sahabat sekalian. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.